mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau review tentang kos-kosan atau rumah kontrakan di Korea Selatan. Soalnya kemarin-kemarin tuh banyak banget yang nanyain tentang tempat tinggal di Korea itu gimana sih kak. Terus ada juga yang nanyain di sana tuh ada kosan atau enggak kayak gitu kan. Akhirnya aku bikin vlog ini buat ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oh ya, kos-kosan di sini tuh ada bermacam-macam. Yang pertama tuh one room, terus yang kedua mini two room, yang ketiga ada juga two room, terus ada juga three room. One room itu relatif lebih sempit, terdiri dari satu kamar dan biasanya ada dapur kecil terus kamar mandi. Kalau mini two room sendiri itu biasanya kamar yang lumayan luas, terus ada dapur plus ruangan yang lumayan luas juga, kamar mandi, ada tempat jemurannya juga. Terus kalau two room biasanya ada dua kamar, terus ada juga satu ruangan untuk kayak ruang tamu gitu, plus dapur juga, terus ada juga kamar mandi dan tempat jemur baju juga. Three room tuh terdiri dari tiga kamar, terus ada juga ruang tamunya. Biasanya tuh kalau three room tuh relatif lebih luas, terus dapurnya juga luas, kamar mandi juga luas, biasanya seperti itu sih. Kalau di kawasan ini termasuk bangunan yang lumayan baru kalau menurut aku. Kadang ada yang udah lebih lama. Oh ya, untuk harganya biasanya tuh tergantung dari bangunannya juga. Ini tuh termasuk bangunan baru kalau menurut aku. Terus harganya nih, kalau ngomongin harga itu juga tergantung dari bangunannya. Kalau bangunannya lumayan lama relatif murah, tapi kalau yang ini kayak gini tuh model baru itu relatif lebih mahal. Untuk sewa kontrakan di sini tuh yang pertama tuh kita tuh harus bayar bojenggem. Bojenggem itu kayak uang jaminan. Jadi kita tuh ke tempat sewa kos-kosan kayak gitu, di sini tuh ada yang namanya budongsan, tuh tempat buat nyari kos-kosan kayak gitu kan. Kita tuh bayar bojenggem. Biasanya bojenggemnya tuh sekitar 1 juta won sampai mungkin 3 juta won kalau yang bangunan baru. Cuman kalau bangunan yang udah agak lama mungkin sekitar 500 sampai 1 juta. Bahkan ada juga sih yang nggak ada bojenggem, tapi itu udah bener-bener bangunan yang lama banget. Untuk harganya sewa bulanannya tuh juga bermacam-macam. Kalau one room yang ruangan kecil tuh biasanya sekitar di sini ini, kalau di tempat sekitar sini tuh sekitar 250 ribuan. Terus kalau mini two room sendiri biasanya tuh ya 300 ribuan sampai 350 ribuan sih. Kalau two room biasanya 350 ribuan sampai 400 ribuan. Kalau aku sendiri di sini kebetulan kontrak di mini two room. Per bulan aku sendiri bayar 310 ribuan. 310 ribuan itu baru kita cuma bayar kontrakannya doang. Jadi belum bayar listrik sama gas. Terus pemanas ruangan itu belum. Bayar listrik sama gas tuh sekitarnya hampir 350 ribuan lah. Itu cuma buat tinggalnya doang. Oke teman-teman, sekarang aku mau review ruangan dimana aku tinggal. Kalau di sini tuh kuncinya tuh otomatis karena kita cuma tinggal masukin pin doang. Jadi di sini tuh kalau kita masuk kita harus pakai pin. Ini tuh kotakan kita tuh buat masuk ke ruangan. Jadi orang yang nggak kenal, orang yang nggak tinggal di sini tuh nggak bisa masuk karena kalau masuk harus pakai pin. Nah sekarang aku mau buka pinnya dulu ya. Aku tinggal di lantai 2. Sekarang aku mau menuju ruangannya. Di sini tuh kayak modelnya tuh kayak kosan apa ya? Dalam banget nomor-nomornya ini ada pintu-pintu beberapa gitu. Kalau aku udah kebetulan yang di sana. Terus kalau kita mau buka masuk ruangan kos-kosan ini juga
pakai pin otomatis. Kalau menurut aku relatif aman. Terus kalau kunci manual, biasanya kan kalau di Indonesia kan pakai kunci manual harus kita bawa kemana-mana. Ini tuh nggak perlu, kita tinggal pencet pin doang biar kita bisa masuk. Ayo kita masuk. Nah di sini tuh pertamanya tuh ada ruangan khusus untuk ini tuh lemari sendal sepatu kayak gitu. Ini lemari sepatu, di sini aku nyimpan sepatu sendal kayak gitu. Terus di sini juga ada tapi di sini kosong, nggak ada isinya. Ayo kita masuk. Fasilitasnya ada kulkasnya kosong, nggak ada isinya. Terus ini ya juga ada kitchen set, ini juga ada fasilitas. Terus ada lagi mesin cuci. Oh ya ini tuh kompor gas. Ini juga fasilitas juga. Mesin cuci. Terus ini juga tempat buat jemur di sini. Ini kan misalnya ada tamu, pencet bel dari bawah, kita cuma tinggal telepon ini terus klik ini gambar kunci ini, otomatis pintu yang bawah itu kebuka, yang tadi waktu yang masuk tuh. Terus ada juga ini lemari, kalau menurut ini lumayan gede lemarinya. Ada juga kamar mandi, tuh kamar mandinya seperti ini, lumayan luas sih menurut aku. Terus kita masuk ke kamar. Ini kamar aku, maaf ya kalau berantakan. Jadi seperti ini suasana kamarnya. Oh ya, ini juga ada fasilitas TV juga, ada AC juga. AC-nya itu juga fasilitas. Kalau ya udah sih fasilitas itu doang. Kalau misalnya tempat tidur kita beli sendiri. Nah di sini kan musim tuh ada 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kalau musim dingin, ruangan tuh biasanya dingin banget kan. Jadi di sini tuh ini tuh buat mengatur air, gas, terus penghangat ruangan kayak boiler lantai kayak gitu. Kalau ini kan cuma air doang. Ini on switch-nya tuh air doang. Kalau kita putar ke seal on ini untuk air, terus boiler gas lantai biar ruangannya tuh panas. Terus kita bisa setting di sini berapa derajat, kalau misalnya 28 ya 28 atau 27 atau 25. Jadi di sini tuh settingannya di sini. Terus ini tombol untuk matiin. Oh ya teman-teman, di sini juga ada fasilitas internet gratis. Jadi di sini tuh ini tuh colokan buat wifi-nya. Kalau wifi-nya ini sih beli sendiri, tapi internetnya tuh udah fasilitas. Terus kalau aku ngedit aku tuh di sini. Ini tempat aku kalau ngedit video, terus main laptop di sini. Apa adanya sih. Ini tuh kompor gas. Aku masak kayak gini. Terus biasanya ini tuh bayarnya per bulan, digabung sama itu pemanas air sama pemanas ruangan boiler kayak gitu. Jadi ini gas masak, terus gas lantai, terus gas untuk pemanasin air itu jadi satu per bulan biasanya bayarnya. Untuk listrik juga biasanya per bulan. Jadi ada dua macam tagihan listrik sama tagihan gas. Kalau tagihan listrik kayak lampu, terus AC itu masuknya ke tagihan listrik. Kalau tagihan gas tadi kayak air panas, terus pemanas ruangan, terus ini kompor gas ini masuknya ke tagihan gas. Jadi seperti ini teman-teman suasana kos-kosan di Korea Selatan.
Jadi seperti ini teman-teman suasana kos-kosan dimana aku tinggal. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman semua. Dan yang penasaran, yang nanyain sama aku, ini kan aku udah bikinin vlog, semoga udah gak penasaran lagi. Ikuti terus video aku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.